Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Risda Channel. Di awal tahun ini semoga kita diberikan kesehatan. Semoga kita diberikan kekuatan. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Amin Allah. Alhamdulillah di tengah-tengah kami telah hadir Saudara Ahmad Fatullah dan Saudara Abdul Syukur. Di sini beliau sebagai ikhwan-ikhwan pertama yang masuk di organisasi Risda. Ngomong-ngomong Risda, beberapa waktu lalu sempat break. Di sini kami ingin mengobati kerinduan para sahabat-sahabat Risda di luar sana. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saudara Syukur? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang penting mah sehat aja dulu ya. Kalian sehat kan? Alhamdulillah, badan sehat, hati reges. Kesibukan kalian ini sekarang nih apa sih kalau saya boleh tahu? Ahmad Fatullah. Kalau saya pribadi untuk saat ini kerja juga masih mencari-cari sih. Mencari-cari. Tapi ada kesibukan yang rutinitas ya ojek online. Ojek online itu emang mantap sekali itu ojek online. Untuk saudara Suku kesibukan apa saudara? Ya alhamdulillah saat ini saya kerja alhamdulillah. Alhamdulillah kerja di daerah Jatiuwung. Lumayan juga itu untuk jarak. Ya kurang lebih perjalanan kalau lancar 45 menitan lah. 45. Naik motor apa mobil? Naik motor. Emang lelaki tuh kewajibannya sejati itu memang harus bekerja mencari nafkah, karena lelaki itu sebagai tulang punggung untuk perempuan. Ya Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kan di sini kan saudara kalian berdua ini ikhwan pertama ya kan ya di Risda ini. Betul. Dulu kok bisa mau masuk ke organisasi Risda? Oke. Untuk saudara Fatullah dulu pertama. Oke, Bang Ahmad. Ya. Kalau saya pribadi dari dulu itu kan emang dari di sini itu masih musola. Saya udah sering ke masjid gitu. Ke musola lah gitu. Ke musola ya. Sampai berdirinya masjid dan alhamdulillah saya dipercaya jadi ketua lah gitu. Oh, waktu itu sempat jadi ketua juga. Ketua juga. Ketua Risda. Itu ketua edisi keberapa? Kalau dipikir-pikir sih itu kayaknya pertama gitu. Oh, pertama iya. Semenjak berdiri dan diresmikan nama Risda. Iya. Insya Allah. Pertama. Untuk Abdul Syukur sendiri motivasinya waktu itu apa? Karena apa sebabnya begitu? Kok bisa masuk ke Risda begitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya sih kalau bicara pertama kali saya masuk Risda berarti kita bicara sejarah nih. Sejarah berarti kan kita flashback seolah-olah kita flashback ke belakang gitu kan, bahwa dulu memang awal mulanya Risda itu sudah berdiri masjid sebenarnya kan, kita bicara udah berdiri masjid. Kalau memang istilahnya dulu musola memang kita udah dari dulu Bang ya. Iya. Dari awal kita ketemu di sini dari zaman sekolah Bang ya. Kita betul. Udah kayak soulmate lah istilahnya begitu. Pernah sekolah juga. Iya, sama juga. Alhamdulillah pernah makan bangku sekolahan kita. Iya. Jadi memang panjang waktu itu karena ada suatu masalah di keremajaan mungkin dulu ya. Nah, kawan-kawan, setiap organisasi itu punya masalah. Kalau kalian ingin tahu masalah seperti apa, nantikan video-video kita yang selanjutnya. Oke, Bang Syukur lanjut. Oke, jadi ya biasa dulu lah istilahnya, ada masalah dulu baru ada penyelesaiannya. Pasti. Makanya itu nih di Risda ini sebenarnya Risda ini adalah pemecahan masalah dari yang problem sebelumnya nih. Jadi dulu dari konteks bahwa ada pemuda yang istilahnya punya boleh dibilang bahwa jahiliyah gitu ya. Bahasa bangsa lah istilahnya jahiliyah. Jadi ada pencetus, ada beberapa orang dulu sebelum berdiri Risda nih ya. Ada beberapa orang yang memang mempunyai inisiatif untuk berdirinya Risda dulu ya kan. Jadi sebelum Risda itu jadi ada orang-orang tertentu dulu nih. Ya, jadi orang-orang itu ingin membuat wadah, sebuah wadah untuk menampung, mengangkat dari remaja itu agar lebih baik lagi gitu. Niatnya mulia sekali itu. Jadi prosesnya itu ada beberapa orang itu. Jadi kayak tadi saya bilang mempunyai inisiatif, kemudian dia sebelum ada istilahnya perkumpulan sebelumnya nih ya. Iya. Jadi mereka itu istilahnya udah punya inisiatif tadi saya bilang gitu kan. Ada beberapa orang ngobrol, kemudian dia untuk
mempunyai planning untuk ngumpulin. Ngumpulin. Jadi seolah-olah kayak kita tuh ada ngadain rapat. Rapat. Ya pada waktu itu sama sih, waktu itu kalau sama malam Senin Bang Ahmad ya. Malam Senin ya. Malam Senin diundang sekitar kurang lebih 80-an orang kalau nggak salah. Oh, yang hadir berapa orang itu Bang dari undangan 80? Kalau nggak salah sih, seingat saya ini mah ya, takutnya salah doang. Iya, enggak apa-apa namanya manusia kan Lebih mah ya. salah dan lupa. 40 sampai 50 orang mah ada Bang Ahmad ya. Itu anak muda apa campur orang tua anak muda? Jadi waktu itu memang ada beberapa ya, istilahnya abang-abangan lah kalau Abang-abangan bahasa kalau sebutnya. zaman Jadi ya, ada abang-abangan ya. abang-abangan, ada yang istilahnya sumuran Bang waktu itu ya. Betul. Waktu itu juga belum Risda dulu nih Bang. Oh iya, Jadi sebelum nggak Risda. langsung Risda. Rizda nggak langsung. Jadi, Rizda ini masih baru kayaknya ya. iya betul. Ya kalau bicara baru sih sebenarnya sih kalau nggak salah kemarin Februari gitu udah yang ke 5 tahun tuh Bang ya. Oh, Udah ke 5 5 tahun itu kita. kalau balita udah bisa jalan ya? Ya, memang bisa ya lari-larian. prosesnya ya udah lumayan udah lama. bisa jalan lah istilahnya kita kalau kita Alhamdulillah. bicara proses perkembangan orang tuh gitu. Iya, kalau dia balita. Ya, jadi kita kembali lagi cerita yang tadi bahwa waktu itu kita ada di musyawarah. Jadi waktu itu nyampur nih, gak cuma anak muda doang, ada beberapa perwakilan orang tua yang istilahnya itu apa ya memberikan jalan bahwa udah deh ini anak muda mau diarahin kemana gitu. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif berkelanjutan. Nah tercetuslah bahwa pada saat itu kita musyawarah di sini. Jadi di situ orang tua juga mendukung. Iya betul sekali. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa orang yang mengusulkan nama waktu itu. Ada kalau nggak salah ada piramid. Oh iya. Iya ada apa itu? Pokoknya banyak. Banyak, Iya ada sebut. beberapa orang yang mengajukan untuk nama wadah itu tersendiri. Iya, Gitu. Kemudian entah bagaimana setelah berjalannya itu tahu-tahu ada tuh namanya Rizda. Saya juga nggak tahu itu Bang. Siapa yang itunya tuh? Rizda itu dari dulu emang udah disiapkan. Oh, udah Bang. disiapkan, Bang. Iya. Sama Ustadz Isnaini kalau nggak Oh salah. iya, ya. iya betul Isnaini. betul. Udah disiapkan dari Saya lupa, dulu. ya. Itu udah disiapkan. Iya. Kemudian setelah itu ya udah baru setelah apa namanya udah dibentuk itu mulailah disusun tuh. Ini kalau memang udah dibentuk Krista lalu selanjutnya mau diapain gitu. Nah, barulah kita adain pengajian, kegiatan betul sekali. Karena wadahnya udah terbentuk. Jadi terbentuknya ini selanjutnya mau apa gitu maksudnya. Ternyata setelah itu alhamdulillah bahwa didukung sama DKM. Itu memang DKM-nya sebelum yang sekarang nih Panayidi Esos waktu itu ada Pak Haji Mustafa. Pak Haji Mustafa. Nah, sebelum istilahnya Panayidi itu ada Pak Haji Mustafa ya. Pak Haji Mustafa yang menaungi kita gitu. Kemudian ya situlah proses istilahnya terbentuknya Risda. Nah, waktu itu Bang yang pertama ikut anggota Risda ada berapa orang itu Bang? Kalau ngikut sih sebenarnya waktu itu awal-awal pengajian malam Senin dulu Bang ya? Iya. Lumayan banyak sih. Iya. Kayak ada Bang Wawan pada ikut semua, Bang Hafiz juga lumayan ikut. ramai ya, Lumayan lumayan ramai. Cuma mungkin buat uhtinya belum. Sebelum memang belum ada. Baru yang Iwan aja Bang ya. Baru merintis lah gitu berkata. Nah, waktu itu cara ngajak anak-anak muda nih biar bisa ikut ke Risda, saya dengar kan kita pakai ngundang nih satu persatu ke rumah. Nah, itu gimana itu perjalanan itu Bang? Bang Ahmad saya. Iya, Silakan Bang Super. Jadi memang betul sekali bahwa pada saat itu memang ada kalau nggak salah itu Bang Hafiz tuh. Yang dulu aktif banget tuh dia. Iya, Abdul Hafiz. Iya, beliau yang memang mempunyai apa ya waktu, tenaga dan pikiran juga sih waktu itu. Jadi beliau itu kayak yang istilahnya ngajak, terus nyebarin undangan. Karena beliau kan biar bagaimanapun bahwa sebagai tokoh juga, tokoh muda waktu itu. Karena beliau dekat ini deket sama pemuda gitu, jadi orangnya fleksibel mau orang tua bisa, anak muda bisa. Makanya pada saat itu alhamdulillah bahwa beliau tuh mau untuk meluangkan waktunya untuk kita ini gitu. Untuk terbentuknya Risda, kegiatan-kegiatannya semacam itu. Untuk Saudara Ahmad Fatullah ini kan sempat jadi ketua nih ya. Iya. Sempat jadi ketua, itu pahit manis seperti apa sih sebenarnya itu? Pahit manisnya jadi ketua ya. Saya sih insya Allah istiqomah gitu ya. Alhamdulillah. Nggak pernah ibarat kata ngeluh apa gitu. Yang penting mah kita jalanin apa adanya aja. Ngajak tetap ngajak. Tetap ngajak Iya, gitu. Walaupun
susah gitu, tetap kita aja. Yang penting wajib kita ajak. Iya, jangan sampai bosan lah gitu. Iya, kita harus tetap selalu mengajak Betul. dalam hal kebaikan itu. Betul. Ini Bang Ragil, Bang Ahmad ngomong udah menikah, tapi bro ini masa Ini nih, kebanyakan nih ya. Ini Ah. alhamdulillah sekali istiqomahnya. Makanya tadi di awal kita minta istiqomah itu, Betul. Masya Allah. Kadang-kadang kan problemnya itu ibaratnya kalau sudah punya istri itu ibaratnya ada aja. Betul. Apalagi ngojek tuh, Masya Allah, lelah di jalan, ibaratnya narik jauh begitu kan ya. Tapi alhamdulillah istiqomahnya, luar walaupun biasa. edisi berganti, Ahmad Fatullah ini saya salut, iri saya sama dia ini, Masya Allah. Ya kalau boleh saya tambahkan bahwa Doi ini sebagai salah satu panutan kita nih. Benar sekali. Ya, bahwa jangan sampai apa namanya ya, kita berkeluarga itu sebagai salah satu alasan untuk nggak ngaji. Nggak ngaji Iya. itu nggak sebenarnya nggak. Padahal kalau kita dengerin ya, kalau guru pernah ngomong gitu, kalau misalkan suami kan nanti yang ngajarin istri tuh katanya wajib, gitu. wajib. Iya, itu wajib hak, gitu. hak itu hak seorang istri terhadap suami. Jadi itu. ketika si suami yang ngaji disampaikan tuh ke istrinya, Istrinya. kan mantep banget begitu kata Iya. kata guru nih mah, Kata saya guru cuman gitu. nyambung lidah doang saya mah. Iya, Ya. ngaji-ngaji kan denger, Iya. ibaratnya begitu. Jadi seperti itu. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah ini beliau juga udah Istiqomah. punya anak satu Bang ya. Jadi Iya. ibaratnya ini sebenarnya semangat juga nih, motivasi juga untuk saudara syukur yang insya Allah katanya nih, Amin, amin. nggak akan jauh lagi nih, ibaratnya katanya kita ingin melakukan Ya, toh pernikahan. mohon doanya ya guys ya. Mohon doanya, jangan lupa ya. Karena Abdul baik Syukur. bagaimanapun doa dari teman-teman saya dibutuhkan oleh saya. Iya, doa sama amplopnya jangan lupa. Kampung Gunung, insya Allah itu datang. Ya amin, makasih. Ya nih Bang, lika-liku perjalanan Rizda nih selama 6 tahun kayak gimana? Nah ini kan organisasi, maksudnya yang religi lah gitu ya kan, yang lebih ke agama gitu, otomatis kan buat ngajak anak-anak muda di sekitar juga sangat-sangat sulit begitu. Gimana nih perjalanan lika-liku Rizda selama 6 tahun nih Bang? Boleh Bang Syukur dulu? Oke. Makasih lika-liku ya. 6 tahun perjalanan ya lumayan panjang gitu kan. Dulu memang ya karena sekarang kan apa namanya ya, boleh dibilang perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Jadi karena teman-teman mungkin ada beberapa orang maksudnya yang mempunyai mungkin gaya-gaya kebarat-baratan mungkin gitu kan. Iya, mungkin yang istilahnya gue demen nongkrong gitu istilahnya gitu kan. Gue demen dangdut nih. Iya, mungkin dangdut gitu. Begitu. Ya, musik nih, ya, gitu. mungkin Itu kan sempat terkenal juga itu. betul. Karena biar bagaimanapun basic teman-teman di lapangan atau di pergaulan kan kita nggak tahu juga kan. Iya benar. Macam-macam orang kita ngajak belum tentu mereka juga mau Belum tentu untuk diterima dengan gabung. baik. Iya betul sekali. Kemudian juga ada beberapa mungkin apa namanya ya, boleh dibilang tuh masih ada pandangan dulu nih awal-awal mulu gitu ya, masih ada pandangan sebelah mata antara remaja ke orang tua. Karena biar bagaimanapun bahwa ada proses kepercayaan dulu. Benar, kita harus bisa mengambil kepercayaan orang tua. Jadi sebelum istilahnya sampai sekarang nih istilahnya kita alhamdulillah udah istilahnya Alhamdulillah. untuk kegiatan apapun mungkin gitu kan, Insya Allah didukung. tuh kayak Isra Mi'raj, Maulid segala macamnya istilahnya kita udah dapat kepercayaan. Ya. Nah dulu awal-awal sebelum istilahnya seperti saat ini ya itu tadi saya bilang masih ada pandangan sebelah mata dari orang tua. Nah ya alhamdulillahnya bahwa itu adalah salah satu profesionalnya teman-teman Rizda. Jadi ada beberapa istilahnya bisa untuk membuktikan bahwa teman-teman Rizda ini mampu. Berarti mental kuat nih, Betul. ibaratnya. Jadi mampu apa namanya bertanggung jawab terhadap apa yang Diberikan kepercayaan yang Betul. ditanggungan begitu. ya makanya sampai saat ini ya alhamdulillah. Kalau saya bilang sih sebenarnya sih dengan adanya kepercayaan itu berarti ada beban dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan tuh. Kan, iya, ibaratnya. Jadi ya gimana? Jadi setelah kepercayaan itu diberikan, otomatis orang tua itu nggak sungkan-sungkan lagi untuk mempercayakan misalnya kegiatan kedepannya seperti apa begitu ya. Jadi ada harapan sebenarnya, ada harapan di anak muda ini karena ya masjid ini butuh regenerasi. Regenerasi perlu. Kita juga butuh regenerasi. Maka dari itu sebenarnya sih harapan mungkin ada harapan dari orang tua bahwa ya kalau bukan kita orang pemuda-pemuda di sini yang untuk menggerakin ini
istilahnya masjid atau majelis kita, yang mau siapa lagi? Siapa lagi, bener. Tuh. Itu contoh kecil nih Contoh untuk kecil. lika-likunya ya kan. Kecil. Padahal kalau memang istilahnya kita kulik nih, Oh, itu banyak. banyak. Waduh, jangan. Biar, Banyak. biar sahabat-sahabat di sana Iya, tuh nanti penasaran. betul sekali. Penasaran. Untuk Ahmad Fatullah sendiri nih gimana nih, Mat? Lika-likunya nih. Kalau saya lika-likunya ya. Ya, lika-liku nih. Lika-likunya itu sebagai, kalau saya sih sebagai ketua ya. Ketua. Jadi ketua itu ya harus sigap. Harus sigap dalam artian contoh kayak setiap malam Senin itu pengajian kita harus datang lebih awal. Oh, lebih awal memberikan contoh yang baik. Itu benar, itu ketua tuh harus Menyiapkan seperti segala itu. sesuatunya. Iya. Contoh kayak ngumumin. Ngumumin. Itu penting banget Penting itu. banget Jadi ibaratnya. oh ini ketua udah ada suaranya nih. Nah, Nah, jadi kita harus buru-buru. Jadi berkata gitu sebagai jamaah gitu. itu kan waktu di zaman saudara Ahmad ini belum menikah. Iya. Kan begitu kan ya ibaratnya nih. Sekarang kan ibaratnya sudah menikah, terus juga kan ibaratnya sibuk di luar nih. Jauh kan kita nggak tahu nih yang namanya ojek mental kemana aja nih. Terus sekarang kok bisa begitu? Apa lagi ngaji, diteleponin sama bini nih, "Bang, lagi di mana nih?" Nggak ngaji, percaya nggak tuh bini kira-kira namanya begitu ya? Ya, insya Allah kita sebagai laki-laki ya harus bisa meyakini istri gitu. Wah, luar biasa. Kalau kita misalnya buat kebaikan, kenapa enggak sih? Oh bener. Enggak. Berarti udah nggak ada alasan bini udah nungguin ini di Oh, rumah. nggak ada, Ya, jadi nggak ada alasan. ya, karena Insya udah Allah, dikasih kalau buat percaya. malam Senin, insya Allah. Oh, jadi malam Senin khusus nih. Istri Khusus. udah paham begitu iya, ibaratnya. iya, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi harusnya anggota RISDES semuanya seperti itu nih. Harusnya iya, Harusnya. udah. Motivasi Jadi, buat yang betul. lain. Jadi setiap malam Senin harusnya mereka udah manage waktu. Bahwa setiap malam Senin adalah waktu untuk Risda. Untuk Rizda. Tuh. Jangan cuma kalau malam Minggu on time nih, gua harus Nah, apel. Giliran malam Senin ces. Ya Allah, biar Karena biar bagaimanapun hati juga perlu dicek, Cek. bobos. Lu ngejar dunia, kalau akhir lu nggak dapat buat apa? Lu jalan kaki nih dari masjid, dari rumah ke masjid nih, itu pahala mulu itu, Pak. Lu pakai motor, setiap tetes bensin itu pahala mulu itu. Serius ini. Betul sekali, betul. Luar biasa. Itu terus waktu zaman kira-kira tahun berapa itu para ukti-ukti mulai merapat nih, ibaratnya udah mulai anggota-anggota ukti yang lain nih mulai masuk gitu. Kira-kira tahun berapa itu? Amat tuh saya. Iya. Boleh Ahmad dulu? Tahunnya kurang pasti Kurang sih ya. pasti. Iya, kurang pasti. Cuma nggak lama terbentuk Risda itu ya dengan susah payah ya alhamdulillah. Kayak Kak Puji, Sulis, Sarah, terus Mita dan yang lainnya lagi. Oh, itu ikon-ikonik semua itu. Luar biasa, beliau-beliau tuh luar biasa. Ya Apalagi mudah-mudahan ya mereka masih bisa gabung lah gitu. Amin. Walaupun jauh gitu, menyempatkan waktunya untuk hadir gitu, kapan-kapan gitu. Untuk saudara Syukur? Dulu Ukti ya. Ukti bergabung memang kurang tahu juga Bang ya, kurang pasti ya. Kalau nggak salah sih ini, kalau nggak salah prediksi saya aja mah. Dulu kalau nggak salah waktu itu ada acara kegiatan apa gitu. Kegiatan dulu nih maksudnya. Kegiatan kayak PABI kalau nggak salah nih, PABI jadi perlu personil nih. Dari wanita. Kayak misalkan jadiin snack segala macem, kan istilahnya tamu. betul. Karena dulu kan awal-awal Risda kan istilahnya baru beberapa orang doang tuh, ya kan. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan itu sebagai media siar. Oh iya. Iya, jadi istilahnya kita nih ngajak nih, padahal tuh ngajak sebagai ngebantu acara tapi itu doang. alhamdulillahnya ya Iya. kedepannya mereka mau ikut Mau ikut lagi. Betul. Alhamdulillah. Itu ibarat dapat hidayah. Betul. Alhamdulillah. Di situ sih kalau nggak salah dulu seperti itu. Kalau Tapi nih saya dengar nih mereka berdua nih sempet playboy kayaknya nih. Itu bener nggak sih kira-kira itu? ini pembahasan berat ini jadi Enggak, soalnya tuh saya ibaratnya sempet dengar dari yang terdahulu nih kayaknya nih kayak Ahmad Fatullah sama saudara Syukur nih sempet terlibat cinlok nggak sih? Kalau masalah cinlok Enggak. Kita Tapi ini fair, orangnya fair. Profesional gitu. Profesional. Cuma mungkin kalau Bang Sukur nggak tahu juga. Enggak, kayak soalnya sempet ada yang ngomong ibaratnya nih. Iya. Si Ahmad lagi deket sama si B nih, si Syukur lagi deket sama ini, itu bener nggak sih itu ibaratnya begitu? Kalau saya sih enggak. Enggak salah lagi apa gimana nih? Enggak nih banyak nih enggak ini. tapi kalau boleh saya bantu jawab gitu ya. Gini, ketika di dalam majelis taklim itu ada dua jenis lawan, dua jenis lawan. Dua kelamin. Iya, dua jenis kelamin itu. Saya pikir ya kita manusia biasa lah gitu, nggak munafik gitu ya kan. Bahwa mungkin ketika kita ngelihat lawan jenis, dia mungkin istilahnya kita ngelihat bahwa oh kayaknya
boleh juga nih kan nggak? Kayak ada pandang-pandangan Iya, tertentu begitu ya. Iya, istilahnya kita nggak munafik. Nggak munafik Kalau saya sebagai- pribadi ya. sebagai manusia Tapi kalau memang. Bang Ahmad memang beliau mah luar biasa. Luar biasa Ya, istiqomahnya. istiqomah. Kalau saya emang saya akuin aja maksudnya. Tapi gitu kayaknya aja. Bang Ahmad tuh kayak untuk perempuan pintar ngedekatin maksudnya nih. Mendekatin maaf ya jangan salah kaprah. Jangan. Maksudnya nih mendekati cara menarik mereka untuk ngajak mengaji gitu. Kayaknya Ahmad Fatullah nih kayaknya yakut kayaknya. Bener nggak itu Bang ya? Benar. Hmm. Benarnya itu ya mungkin karena apa ya? Saya juga nggak henti-hentinya buat mengajak Mengajak, gitu benar. ya. Tapi faktor jenggot juga, Bang. Wah, jenggot kita kalah juga ini. Jenggot kalah kuat ini. Luar biasa itu lebih banyak. Suara beliau juga nih luar biasa. Suaranya luar biasa. Ahmad Fatullah juga ini dulu istiqomah azan alhamdulillah suara. Hadro ikut Bang ya? Ya beliau Marawis. Marawis Hadro. Iya. Jadi kalau mau ya ada ini gampang itu. Ya kalau mau manggil Adro ya siap. Duh Bang, dari tadi ngomong dulu nih kita kagak usah ya. Iya. Cobain dulu nih. Cobain Bang, coba. Bajir nih rezeki. Boleh minum ya, boleh minum. Yang Saya kopi apa? minum kopi boleh Oh, nggak? kopi enggak apa-apa. Ayo guys, minum guys. Minum dulu ya. Minum dulu guys, ngopi dulu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantap ini. Ini kalau boleh nih nyobain Makasih, apa ntar mau dibungkus aja? Boleh, buat boleh. buat bini anak-anak Siap, kayaknya. siap. Amplop ada. Abang ada tenang isinya daun. Jadi buat anak-anak nih namanya di organisasi kan ada siklusnya gitu kan, pasang surut organisasi ya kan seperti apa. Nah itu cara nanganinnya nih biar anak-anak nih Tetap maksudnya aktif tetap di- aktif gitu di Risda tuh. Seperti apa itu Bang? Jadi ketika siklus lagi ya namanya iman seorang Iman kan, seorang ini kita ngomong iman nih. iman itu bener. Iman itu kan kadang naik, kadang turun. Sebenarnya sih saya lebih pengen itu menguatkan ke yang gede-gede nih. Nah, Sebagai pengurus nih, yang inti. intinya tokoh- Pastilah tokoh- istilahnya ikon- ketika ikon. organisasi itu pasti ada intinya nih, Bang. Iya. Ada orang-orang yang istilahnya ada yang sebagai penggerak atau sebagai promotor lah istilahnya Promotor. gitu. Jadi orang-orang itu tuh yang nanti yang kita tekenin untuk mengajak. Dalam arti begini. Ya karena teman-teman mungkin kan punya kesibukan, kita nggak tahu, Kita nggak gitu tahu. kan? Kita nggak tahu, kita pendekatan, kita bisa WA, sekarang kan udah ada WA tuh, Media. ada media kan, atau kita ketemu langsung, kita tegur, kenapa kok sekarang jarang kelihatan ya? Apa memang lagi sibuk? Tapi kita santai begitu, Santai ngomong, karena biar bagaimanapun karakter orang berbeda-beda nih bang, Beda-beda. Ada yang baper. ada yang baper betul, Kayaknya banyak kayaknya di anak Islam yang baper. iya seperti itulah namanya jiwa muda Jiwa ya kan, muda ya masih betul sendiri. panas. Iya, jiwa Untuk muda kan. menangani hal-hal yang kayak baper-baper begitu gimana itu? Oh itu baper Iya, begitu. baper begitu. Gini, sebenarnya sih pada dasarnya kalau misalkan kita bisa ngehargain orang, orang lain akan menghargai kita. Itu dulu nih. Jadi bener. konsepnya itu kita bagaimana caranya itu ngehargain orang dulu nih. Bener. Kalau orang lain kita udah hargain, gak mungkin dia nggak ngehargain kita. Kayak gitu. Pada dasarnya gini. Jadi ada memang mungkin ada bahasa dia kasar mungkin nih. Si A misalnya kasar nih. Dalam mengajak. Iya, ngajak. Padahal itu poinnya baik. Baik. Oh bener Pak. Iya, jadi cara penyampaian ini nih Cara yang harus penyampaian. kita. Contoh nih ya. saya. Kopi. Emang kopi enggak? Itu enggak makan orang mau minum. Bang, kopi Bang. Bang, kopi Bang. Belum makan kali. Cara pengajaran begitu. Jadi kalau kita ngajak yang enak orang mungkin tersentuh hatinya. Ini mohon maaf bang, itu apaan bang ya di jidat? Oh, jerawat ini. Waduh. Jerawat itu mitosnya kalau jerawat itu tuh ada yang kangen katanya mah begitu. Entah saya yang kangen atau dia yang kangen begitu. Ngomong-ngomong kangen tuh nggak bakalan ada tanpa adanya cinta kan begitu. Ngomong-ngomong cinta nih ya. Seberapa besar cintanya kalian terhadap Risda nih, Bang Fatullah nih? Risda nih bukan uktinya nih ya, tapi organisasi Risdanya nih ya. Benar. Cinta saya kepada Rista itu sampai sekarang masih ya nggak bisa dibayangkan lah gitu. Iya, nggak berkurang, Nggak tiap berkurang, hari nggak bertambah terus begitu. Insya Allah bertambah. Terbukti sih dengan istiqomahnya Bang Ahmad ini, alhamdulillah. Minta doanya ya. Minta doanya. Semoga istiqomah. Amin. Buat yang lain ya harus ya ibarat kata mengikuti lah, jangan sampai keluar jalur lah gitu. Bener. Untuk Bang Syukur sendiri gimana Bang? Risda ya cinta ya. Cinta Risda ini. Saya Risda saya. Mia kamu adalah aku kan gitu. Mantap ini bener. Jadi sebenarnya sih harusnya teman-teman Risda yang lain pun harus seperti itu. Sebenarnya sih kita kumpul kan cuma malam Senin doang. Betul. Kalau rutin nih kita bicara rutin gitu. Rutinitas nih. Makanya saya tuh pengen ngajak tuh teman-teman Risda, tolong banget dah.
Kalau bisa mah ya seminggu sekali kita quality time. Dalam arti gini bang, sorry, kita kan perkumpulan wilayah kampung kita nih. Kampung kita kan. Kampung kita kalau bukan kita nih yang ngejaga. Benar. Apalagi kita kan dakwah sebagai Islam nih. Karena ini kan organisasi Islam, remaja Islam. Risda, remaja Islam. Itu juga kan sebagai apa namanya ya, kita buat agama kita gitu. Dan sampai karena sekarang kan zamannya zaman fitnah nih. Benar. Apalagi Islam lagi diinin banget nih, kayaknya kelihatannya begitu. Jangan sampai nanti betul. Kita nih sebagai pemuda Islam kalau bisa kita nih yang dari kita dulu nih yang harus kita kuatin. Bener nih. Yang saya tahu juga nih ibaratnya nih, ukti-uktinya banyak dari luar. Masa anak-anak sini masuk kurang? Yang dari luarnya semangatnya, masya Allah, gerimis hujan tetap ngaji. Lagian juga masuk ke Rizda ini kayaknya ruginya apa sih? Betul. Saya ada ruginya apa? Padahal banyak keuntungannya lu ya kan? Banyak. Bisa dapat jodoh anak Rizda lu nggak rugi lu. Iya. Pengajian, Ces, anak pengajian. Lalu nemu jodoh di pinggir jalan. Gelce, Dangdut ya. Anak Rizda ketahuan ngaji ilmu dapet lu. Kan gak ada ruginya, Ces. Betul. Sebenarnya sih banyak kalau memang mau distilahnya banyak. Mungkin nanti kita ada program kerja kali Bang ya. Betul. Nanti kita ada program kerja lagi untuk merekrut lagi teman-teman mungkin yang karena tekananlah sama kata sayang, betul. Jadi kita harus betul. Jadi kita harus mengenalkan dulu Rizda itu apa sih? Rizda itu bagaimana sih? Nilai jualnya ada nggak nih? Ya, begitu. Rizda itu seperti apa? Jadi hal-hal seperti itu nih yang harus kita kenalin dulu ke orang-orang yang mungkin belum tahu, belum kejangkau bang. Kita tuh pengen melebarkan sayap begitu. Betul sekali. Jadi mungkin nanti itu kita saat duduk sama-sama, kita duduk bareng. Bagaimana caranya kita yang tadi dibilang Bang Ragil bahwa kita harus melebarkan sayap. Karena bagaimanapun saya yakin bahwa kalau misalkan mereka udah bahasa kasarnya udah nyemplung di Rizda, itu pasti udah cinta lah. Wah benar. Buktinya Abdul Syukur nih biak sekali untuk luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Calonnya juga kayaknya ditarik Rizda juga mau. Alhamdulillah itu. Masya Allah. Ya itu alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Ya untuk pesan dan kesannya buat Rizda seperti apa bang? Saya Bang. Boleh Abang Ahmad dulu nih. Pesannya buat Rizda ya semoga makin kompak aja. Jangan kendor lah ibarat kata gitu. Cuma seminggu sekali ibarat begitu benar. Luangkan waktu. Berapa jam doang? Nggak nyampe sejam kayaknya Bang ya? Nggak nyampe sejam. Cuma tinggal datang duduk dengerin. Ya itu pahalanya udah banyak banget. Masya Allah. Kesan-kesannya ya kalau saya sih sampai sekarang ini masih cinta lah sama Rizda. Cinta banget. Nggak berubah ya. Nggak berubah. Walaupun nih dia sekarang Bang Ahmad ini tinggal di rumah istrinya di rumah mertua itu saya lumayan tinggal jauh ya. Di Kampung Koang. Kampung itu Koang. Di belakang Citra 2. Jarak lumayan itu, lumayan tuh. Lumayan. Karena cinta. Betul. Deket. Berasa deket, Ces. Jarak tuh nggak memisahkan kita, tau nggak lo? Rindu ya. Malam Senin lagi kalau bisa mau Bang Ahmad nih 2 minggu sekali juga dihajar. Ya kan ya? Iya, kalau Bang Syukur sendiri pesan dan kesan dulu berarti ya. Pesan nih buat teman-teman Rizda. Karena ini organisasi keremajaan. Karena dasarnya basically bahwa banyak teman-teman yang memang belum istilahnya di organisasi itu memang belum sama sekali gitu. Maka dari itu bahwa teman-teman mungkin nanti yang agak gede-gedean nih bisa untuk saling menutupi satu sama lain, saling melengkapi itu juga Bang. Yang kedua bahwa ketika kita banyak orang ya kan, ketika organisasi itu melebar banyak orang, jadikan perbedaan itu sebagai kekayaan intelektual Bang. Benar. Iya, karena biar bagaimanapun bahwa perbedaan itu yang menjadikan satu kita benar. Karena ada ibarat kata nih ya, lidi satu gampang banget dipatahin. Tapi kalau kita udah sama-sama nih, waduh, kita buat geprak apa juga bisa. Buset, mati. Iya gitu Bang. Jadi jadikan bahwa organisasi keremajaan ini sebagai salah satu kendaraan kita nanti Bang. Karena biar bagaimanapun yang kita cari apa sih? Ridho Allah, ini ya, bakal kita buat di akhirat nanti Bang. Karena biar bagaimanapun kita ibadah, kita segala macam yang kita lakuin kebaikan, tapi kalau Allah nggak ridho, yang percuma. Betul. Kita nggak tahu bahwa apapun yang kita lakuin yang mana nih yang bakalan kita diterima. Siapa tahu kalau misalkan nanti nih, kalau misalkan teman-teman ada di Rizda
apa namanya punya kegiatan Allah Redo Allah itu Ridho. sebagai kendaraan kita. Kendaraan kita, Bang. Betul. Itu pesannya nih. Jadi teman-teman ayo semangat lagi, bangkit lagi, jadikan perbedaan itu sebagai Kekayaan ya intelektual. terus pemersatu kita. Satu kita benar. Gitu kalau memang ada hal-hal mungkin yang istilahnya apa namanya ya konflik-konflik sedikit mah wajar lah. Wajar itu mah. Kalau nggak ada begitu mah nggak seru. nggak ada bumbunya. Nggak ada bumbunya. Ya sama kayak rumah tangga ya Bang ya. Ada lah pasti Ada aja. istilahnya. Kita kan nggak ada tahu nih kalau iya. gitu. Nanti ente ngerasain bang. Iya. Bentar lagi. Iya. Jadi itu Mancing, untuk Bang. pesannya, untuk kesannya alhamdulillah bahwa di Risda itu ya banyak apa namanya banyak pelajaran yang saya dapat Bang, terutama dari karakter-karakter, pengenalan karakter orang. Jadi yang tadi abang bilang nih, bagaimana sih nanganin orang baper seperti apa. Iya. Jadi bisa tahu si A seperti ini, jadi tahu bagaimana penanganan gitu. Harapan saya sih semuanya ya bisa seperti itu. Jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling menghormatin, yang mudaan hormatin yang tua, yang tua menghargai mudaan. ngayomin yang muda nih bener. Bang. Jadi kita saling merangkul satu sama lain gitu. Karena biar bagaimanapun pengalaman yang lebih tua kita butuhin untuk yang lebih muda. Nah yang lebih muda bagaimana caranya ngambil ilmu yang lebih tua. Benar. Jadi saling melengkapi itu Bang. Benar. Begitu. Alhamdulillah ini malam itu nggak sia-sia tuh, betul. nggak rugi. Begini aja tuh banyak ilmunya dapat. Gimana kalau masuk Risda lagi? Masya Allah. Ini di Ketapang sekitarnya buat sahabat-sahabat Risda. Malam Senin Ba'da Isya jangan sungkan, jangan ragu, datang, welcome, kami terima dengan segenap cinta. Kami terima. Jangan ragu, mau wanita perempuan datang aja. Guru juga asik, bener. Ustaz Jasuli. Ya pokoknya Ustaz kalau Lukman. penasaran coba datang aja. Cari malam Senin Ba'da Isya. Luar biasa lah gurunya. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang atas waktu nih Bang ya. Sama-sama. Salam ke Mini Bang ya. Sehat. Anak baru atu doain bukan nambah ya. Bang Syukur. Ya, Semoga makasih. cepat nyusul Bang Syukur ya. Amin doain ya. Doain. Makasih. Sama-sama. Sekian dari Risda Channel, semoga perbincangan ini mendapatkan pelajaran buat kita semua. Amin. Jangan lupa tonton terus video Risda Channel, dukung terus, dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.